Yes, ketemu lagi sama gua, event planner yang seneng banget nakal dalam berekspresi. Jadi event planner, dinakalin aja bro. Sesuai sama janji gua di video yang sebelumnya, sekarang gua mau bahas tentang gimana sih sikap dan tindakan seorang event planner di saat menang pitching ataupun kalah pitching. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini menentukan lu ke depannya bro. Mau maju atau mau nyalain orang lain, yang menjadikan victim story sebagai backdoor lu buat berkesan lu nggak punya salah apa-apa, nyenengin diri sendiri, dan berujung hasil proposal lu ya gitu-gitu doang, nggak akan berkembang. Oke, kita lihat sikon yang terjadi di lapangan pada saat ini. Ketika lu udah senakal mungkin bikin konsep, seliar mungkin lu bikin konsep, tapi masih relevan ya sama seluruh tim lu, termasuk AE, budget, production, dan lain sebagainya lah. Lu dihadapkan dalam problema yang selanjutnya. Ada masalah selanjutnya. Apaan tuh? Cara lu membawakan proposal tersebut ketika di depan klien. Karena nggak semua proposal yang mengkilap nih, decknya udah kece gila, badai, halilintar, membahana, lu presentasi Arab apa ya Arab itu apa ya berarti gagu. Nah jadi itulah kenapa sebuah proposal membutuhkan seorang event planner yang harus nakal. Nggak cuma di ide doang, nggak cuma di eksekusi juga, nggak juga di bagian begitu diskusi, nggak juga liar di situ juga, tapi harus pede mampus ketika lu present depan klien. Lu harus nakal juga di situ. Dia paham betul dan tahu betul bagaimana proposal itu dia buat dan bagaimana proposal itu menjadi sebuah event yang ganas turi. Nah, dalam artian proposal tersebut lu harus paham banget, lu harus kuasai banget, nggak ada celah nih bolong buat si klien bertanya dan lu nggak bisa jawab, nggak ada. Sebisa mungkin flow dari proposal lu nggak bisa banget ditebak, karena ketika ditebak, kalau kata Bosman, jalankan protokol B. Nanti gue bahas lagi lah masalah untuk urusan gimana kita cara untuk presentasi. Nah, setelah kelar presentasi ini, yang dinyatakan ternyata proposal lu dan IO lu jadi menang. Event planner harus bisa banget mendelegasikan semuanya ke seluruh tim. Jangan ditelan sendiri. Kalau lu telan sendiri, meninggal jauh. Aslinya die. Nah, langkah-langkahnya berarti gue harus ngapain nih? Akhirnya si planner harus ngapain? Langkah pertama, begitu menang, ucapkan astagfirullahaladzim. Kenapa astagfirullah? Ya kan? Karena kita dipercaya sama pihak klien, dipercaya juga sama bos kita. Intinya nggak dipercaya sama pihak lain lah. Jadi jangan sampai zolim, oke? Nakal boleh, tapi jangan binal bro. Kedua, mulai plotting tuh pendelegasian pekerjaan. Berbagi itu indah kok. Jangan malu-malu, jangan gak enakan. Toh ini project bareng-bareng, bukan project lu sendiri. Berbagi lah intinya. Jangankan sepenuh hati. Yang ketiga nih, jangankan sepenuh hati, jadiin project ini adalah masterpiece. Jadi setiap ada event baru yang ternyata lu goal, lu harus membuat kesan kalau event ini adalah event pertama lu dan harus spektakuler. Nah, kalau kalah nih, itu yang menang udah kelar lah. Selanjutnya untuk urusan ke event nanti gue jelasin di video-video gue selanjutnya. Nah, kalau kalah nih, yang harus dilakukan jangan nyalahin si ini sih kurang ini, si anu sih kurang itu, gak akan kelar-kelar bro. Si ini sih kurang gimana itu. Kalau lu nyalahin gak akan kelar-kelar dan gak akan berkembang juga buat tim lu. Yang ada lu harus review. Oke, kita kurangnya apa? Hard next-nya harus gimana, ketika dapat brief ini harus ke bagaimana, apa yang harus kita persiapkan, kedepannya kita harus jauh lebih baik. Basicnya trial and error hingga menjadi apa? Hingga menjadi proposal dari IO lu sendiri itu ciamik dan bisa diterima oleh klien. Balik lagi, nakal boleh, tapi ini industri, berarti lu harus dealing dengan industri tersebut.
Oke, kira-kira gitulah kasarnya. Sekelimut pengalaman Aing tentang masalah pitching. Buat teman-teman yang mau ikut sharing dan nakal-nakalan, bisa langsung kontak gue. Buat sia-sia yang pengen bergabung bareng di gagasan Read My Bag, lalu bisa juga calling-calling Aing. Bisa, lu lihat di, ntar gua kasih kok kontak gue ada di deskripsi. Bisa calling-calling space gue sama gue ya, oke? Jangan lupa, karya gemilang itu adalah berbagi. Jangan lu pendam sendiri, nggak akan dibawa mati bro. So, see you on my next video. Kenakalan bukan kejahatan, buat hasil yang brutal, lu harus nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.